Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga kabar teman-temannya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, di video kali ini saya ini habis ganti air ya. Ganti air dari kolam burayak saya ini. Nah, ini kolam burayak saya ini sudah sebesar ini ya teman-teman ya. Karena ini sudah umur 2 bulan lebih. Nah, ini dua kolam ini sudah umur 2 bulan lebih. Nah, yang ini untuk rancu. Nah, ini sudah besar-besar ya, sudah seukuran jari. Sedang di sini itu oranda. Nah, ini memang kemarin yang paling berhasil bagi saya oranda. Karena yang rancu memang nggak tahu kenapa ya, pengalaman saya kalau rancu kok agak susah atau kayak gimana. Menurut teman-teman gimana? Apakah sama dengan cara perawatan oranda, sama-sama susahnya atau kayak gimana? Jadi yang rancu ini saya cuma jadi segini aja gitu. Nah, yang saya ganti baru 2 kolam ini. Nah, 2 kolam ini itu belum diganti airnya. Nah, sini tuh oranda sama umurnya seperti ini, cuma pertumbuhannya masih belum sepadan dengan ini, makanya dipisah. Habis disortir, yang ini masih rancu yang di sana, tapi di sini umurnya lebih muda gitu. Nah, yang ini adalah oranda. Nah, yang ini udah umur 2 bulan lebih juga, cuma ukurannya lebih besar. Dan ini adalah oranda yang masih warnanya hijau-hijau. Jadi saya satukan, terus alhamdulillah setelah berjalan beberapa hari warnanya sudah mulai berubah. Nanti kalau sudah berubah, kita sortir lagi untuk dimasukkan ke kolam yang sebelah sana. Nah, nanti juga proyeksi akan kita buat kolam di sebelah sana. Ini nantinya adalah kolam untuk pembesaran burayak-burayak, entah itu nanti di oranda ataupun rancu. Nanti kita akan rombak semua di sini. Rombak, tata ulang kolam-kolam yang ada di sini. Kita susun lagi nanti kolam apa saja yang kita pakai untuk burayak-burayaknya. Nah, untuk di video kali ini kita akan membuat pakan racik, di mana pakan ini sangat bermanfaat untuk burayak-burayak saya. Saya sudah lama tidak membuat pakan raciknya karena memang saya kemarin itu fokus menggunakan PF 500 dengan dibarengi dengan cacing sutra. Nah, jadi di video kali ini kita akan membuat pakan racik dan kita akan lihat nanti perkembangannya umur 2 minggu ketika mereka semua memakan dengan pakan racikan yang saya buat gitu. Jadi tetap tonton terus ya, simak terus ya videonya teman-teman. Nah, untuk pakan racikannya sendiri itu kita buat sederhana aja ya. Jadi simple sih. Nah, ini bisa digunakan untuk beberapa bulan ke depan. Jadi teman-teman kalau misal kehabisan pelet PF 500 ataupun pelet apapun itu yang dibuat untuk pakan ikan kesayangan kita. Nah, ini pakan ini cocok untuk meminimalisir pengeluaran keuangan kita. Jadi ini sangat efisien untuk pengeluaran kita dan bisa menghemat ekonomi kita ya. Jadi apa saja sih yang diperlukan? Ini adalah wadah kotak ini ya, biasanya ini murah. Ini saya juga dapatnya di tempat sampah. Saya bersihkan dan saya pergunakan kembali. Ini wadah apa ya namanya? Wadah makan paling ya. Jadi teman-teman nanti tulis di kolom komentar ini namanya wadah apa ya? Itu kayaknya itu microwave oven, mungkin itu ya. Jadi ini yang kita butuhkan. Lalu untuk bahan pakannya sendiri adalah yang pertama, nah, telur. Ini telur mentah ya, bukan telur matang. Ini telur mentah. Dimana telur mentah ini ya bisa dapat sering banyak di toko-toko sembako. Ini banyak sekali orang yang menjual telur ini. Lalu yang selanjutnya, nah, ini susu. Nah, ini susu yang sudah kadaluarsa ya, artinya ini susu ternak. Ini yang saya pakai ini adalah susu sapi yang biasa dibuat untuk minum sapi. Bukan susu sapi, tapi susu yang dibuat minum untuk hewan ternak seperti sapi, kambing dan lain sebagainya. Nah, ini saya gunakan untuk proteinnya gitu. Jadi untuk pertumbuhan si koki itu bagus. Nah, teman-teman boleh menggunakan merek susu apa saja
yang penting itu adalah susu bubuk ya. Saya belum pernah untuk membuat dengan menggunakan susu cair, karena pembuatannya itu akan lebih mudah dengan susu bubuk, dan mungkin susu cair juga agak susah untuk dicari, karena selama ini saya belum nemu yang susu cair. Adanya biasanya yang krim apa ya, krim putih apa gitu loh, yang cair gitu loh. Jadi ini bisa digunakan untuk bahan pakan racikan yang kita buat ya. Susu ini boleh, susu bayi juga boleh gitu, bebas, jadi sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Ada lagi yang selanjutnya adalah, nah ini adalah pelet Fengli ya. Nah ini pelet Fengli, ini murah sekali saya dapatkan. Ini saya dapatkan sekilo itu hanya 19.000, dan ini saya beli hanya cuma setengah kilo saja ya. Tadinya penuh, memang ini sudah saya ambil beberapa, untuk pakan burayak saya yang masih kecil-kecil banget ya. Jadi ini sudah saya ambil beberapa, jadi nggak penuh. Tapi sebenarnya kalau sudah setengah kilo ini udah penuh ini sebenarnya. Nah ini bahannya ya. Nah untuk cara pembuatannya, yang pertama adalah siapkan wadah microwave ini, lalu kita masukkan telur yang ada di sini ya. Ini telurnya. Nah telur yang sudah kita pecah ini kita aduk ya, sampai sekiranya adonannya itu mengental ya. Jadi kuningnya itu udah nyebar semua, terus semakin kental itu semakin bagus. Nah ketika sudah dibuat, maka selanjutnya adalah memberikan pelet Fengli ya. Pelet Fengli ini kita berikan secukupnya saja. Lalu kita campur semuanya. Nah adonannya jadi teman-teman ya, sudah jadi adonannya. Nah kalau misal adonannya masih kayak gini, ini kita tambahkan air sedikit saja ya. Air boleh dengan air dingin juga nggak masalah, ataupun air yang panas atau hangat juga nggak masalah. Nah ini adonannya sudah jadi ya teman-teman ya. Jadi sampai kalau kita tambahkan air itu sampai sekiranya kayak gini ya, jadi nggak kental-kental banget, juga nggak keras-keras banget, juga nggak cair-cair banget gitu ya. Jadi ukuran sini pas. Lalu kita tambahkan dengan yang namanya susu tadi ya. Nah ini susu yang sudah expired, yang biasa digunakan untuk binatang ternak ya, seperti sapi ataupun kambing, itu biasa menggunakan susu ini sebagai proteinnya hewan ternak kita. Nah setelah semuanya dituang, maka kita aduk lagi seperti biasa. Nah seperti ini ya teman-teman ya untuk adonannya. Nah nanti setelah adonan kita sudah jadi seperti ini, kita masukkan ke dalam kukusan ya. Jadi kita kukus sampai ini mengeras. Nah kalau sudah mengkukus, nanti baru bisa kita berikan kepada burayak-burayak kita atau ikan mas kopi kita. Jadi saya skip ya teman-teman ya, kita menuju ke tempat kukusan. Nah teman-teman, jadi gini ya, ini kukusannya gini ya. Nah ini saya tambahkan ini karena tadi saya nggak tambahkan itu, ternyata malah miring ya gitu. Jadi saya tambahkan kukusan ini, saya tambahkan gelas ini supaya agar tidak miring dan adonan ini tidak tumpah. Dan ini saya langsung videokan seperti ini karena waktu saya taruh ternyata panas. Jadi saya fokus megang kamera, saya taruh dulu baru saya sorot dengan kamera.
Jadi gini teman-teman ya, jadi panci dikukusan lalu kita tunggu selama kurang lebih setengah jam. Nah ini kita tutup. Nah kita tunggu sekitar setengah jam sampai adonannya menjadi kayak kue gitu ya. Jadi itu pakan racikan tersebut yang bisa digunakan untuk pakan buraya kita. Jadi kita tunggu saja ya. Nah ini adonan sudah jadi ya teman-teman ya. Nah ini tidak bisa kita langsung kasih ke ikannya, akan tetapi kita dinginkan terlebih dahulu agar memadat ya, adonan itu memadat, baru bisa kita berikan kepada buraya-buraya kita atau ikan mas koki kita. Nah jadi seperti ini ya teman-teman ya, untuk adonan daripada pakan racik kita untuk ikan koki kesayangan kita gitu. Kita dinginkan dulu sekitar 15 menit atau enggak beberapa menit kemudian ya. Jadi kita dinginkan dulu adonannya. Nah ini adonan yang sudah jadi teman-teman ya, yang tadi kita buat. Nah sekarang kita akan potong kecil-kecil supaya bisa mengirit penggunaan daripada pakan ini. Jadi dipotong. Jadi pakan ini nanti kita ambil satu ini aja ya, satu kotak ini aja nih. Nah coba kayak gini teman-teman ya. Nah pakan ini yang akan kita berikan kepada ikan-ikan kita. Nah, kita coba ya untuk kasih makan ke ikan-ikan kita ya. Nah untuk kasih pakannya sendiri kita tidak secara utuh kayak gini ya. Jadi tidak memberikan secara utuh, tapi kita hancurkan jadi kecil-kecil. Nah itu ya pada ngumpul ya. Nah ini memang baru sih ya, mereka belum terbiasa makan ini, nanti akan terbiasa sendiri. Dan ini pakan ini sangat bermanfaat untuk buraya-buraya, terutama untuk kandungan protein ya. Karena di dalam telur ataupun susu itu ada kandungan proteinnya. Nah kita kasih yang ke buraya rancu. Nah ini sudah ngumpul ya. Nah, lalu ke yang buraya ini juga. Sudah pada ngumpul. Nah ini yang terakhir. Jadi gitu ya teman-teman, video kali ini adalah membuat pakan racik untuk buraya-buraya kita. Jadi nanti kita lihat bagaimana proses kedepannya, apakah pakan ini berguna untuk buraya kita, untuk pertumbuhan buraya-buraya kita. Sekian dulu dari saya video kali ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya agar saya dapat bersemangat, agar saya dapat rajin untuk membuat konten seputar hobi ikan mas koki. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.